Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini sangat menarik karena Yesus sendiri mengatakan langsung kenapa ia memberikan perumpamaan itu. Dalam Injil hari ini dikatakan seperti ini. Yesus mengatakan perumpamaan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Jadi tujuan perumpamaan itu ditujukan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah orang lain. Apa perumpamaannya? Perumpamaannya seperti ini. Ada dua orang yang datang berdoa di bait Allah. Yang seorang adalah orang Farisi dan seorang adalah pemungut cukai. Orang Farisi ini dia datang berdiri di hadapan Tuhan dan ia mengatakan seperti ini, Allah, aku mengucap syukur. Beberapa keutamaan yang ditunjukkan oleh orang Farisi ini. Yang pertama, Allah, aku mengucap syukur. Saya tidak sama dengan orang lain. Tentu yang dimaksud adalah pemungut cukai. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, bukan seperti pemungut cukai yang mungkin adalah pendosa, pengkhianat bagi bangsanya dalam tradisi mereka. Dia juga mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Bayangkan keutamaan-keutamaan yang seorang Yahudi miliki disampaikan di hadapan Tuhan. Berbeda dengan orang yang pemungut cukai itu. Pemungut cukai itu ditunjukkan bahwa ia berdiri agak jauh. Ia berdiri agak jauh, bahkan dia tidak berani menengadah mengangkat mukanya ke langit, ke bait Allah. Dan ia menebah dadanya dan berkata, Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu Yesus mengatakan, orang ini lebih dibenarkan daripada orang yang pertama. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat sikap baik, tindakan baik atau perbuatan-perbuatan baik yang ditunjukkan oleh orang Farisi merupakan ajaran orang Yahudi yang perlu diikuti. Tindakan baiknya luar biasa. Ia selalu mengucap syukur. Ia bukan perampok, ia bukan orang lalim, ia bukan pesinah. Ia 2 kali seminggu berpuasa. Ia memberikan kewajibannya persepuluhan kepada otoritas Yahudi pada saat itu. Bukankah tindakan ini adalah tindakan baik? Tapi apa yang salah? Yang salah ialah ia membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Ia menganggap semua itu sebagai perhitungan yang perlu diperhatikan Tuhan. Maka pada poin yang pertama ini saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari Injil hari ini? Tentu saja Tuhan mengajak kita untuk mengerti apa itu berdoa di hadapannya. Dalam doa kita tidak sementara tawar-menawar di hadapan Tuhan. Kita tidak sementara mempertontonkan atau memberikan kepada Tuhan keutamaan-keutamaan yang kita miliki. Sangat menarik kalau Anda melihat privasi dalam doa syukur agung, yang doa syukur privasi umum dalam doa syukur agung Ekaristi, itu dikatakan seperti ini, pujian kami tidak menambah kemuliaan-Mu ya Tuhan, tetapi penting untuk pengudusan kami. Memang benar, perbuatan baik tidak menambah sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita buat tidak menambah kemuliaan Tuhan, tapi penting untuk pengurusan kita. Pemungut cukai itu dibenarkan karena sikap kerendahan hatilah yang ia miliki, yang ditampilkan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, ini salah satu unsur iman yang perlu kita tampilkan dalam kehidupan kita, yakni kerendahan hati. Merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Merasa bahwa kita ini orang kecil, bahkan menengadah, dan kita hanya mampu menebah dada dan mengatakan, Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dalam bacaan pertama sangat jelas ketika putra Sirak mengatakan doa orang miskin itu didengarkan oleh Tuhan
Kenapa? Karena mereka penuh pengharapan untuk mengatakan kepada Tuhan sesuatu yang mereka inginkan, sesuatu yang mereka harapkan. Rasul Paulus mengatakan, sekarang karena iman aku sudah mengakhiri pertandingan, dan sekarang aku siap menerima mahkota abadi. Dia menyerahkan hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan, menembah dada dan mengatakan, aku ini adalah yang tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita tidak dalam berdoa, tidak sementara mempertontonkan atau tidak sementara tawar-menawar akan segala kebaikan kita di hadapan Tuhan, tetapi semakin orang beriman, semakin menyadari dirinya bahwa kita sangat rendah di hadapan Tuhan. Pada poin yang pertama ini, saya dan Anda diajak untuk semakin dengan penuh kerendahan hati mengatakan kepada Tuhan, aku ini orang berdosa ya Tuhan, semoga Tuhan senantiasa memperhitungkan saya orang yang lemah ini di hadapan-Mu. Saya kira doa itu sangat mujarab untuk kita.